Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya nanti dari awal sampai akhir kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ini. Selesai. Oke. Sebelumnya ini coba lihat di sekitar kalian, apakah ada temannya yang tidak berempat atau dari semua? Sudah semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nggak seperti kemarin-kemarin. Oke, sebelumnya coba siapa yang pagi hari ini udah sarapan? Bu. Oke, kamu sarapan pakai apa? Pakai telur. Nah, telur itu biar dia itu berasa dia dikasih apa? Bicin sama garam. Oke, bikin sama garam. Nah, menurut kalian garam itu kayak gimana sih? Asin. Asin. Selain itu? Udah larut, Bu. Oke. Nah, kenapa garam itu bisa asin dan udah larut seperti yang kalian bilang tadi? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Jadi garam itu bisa udah larut dan berasa asin ketika dimakan itu karena itu membentuk suatu ikatan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ikatan-ikatan tersebut. Jadi ikatan-ikatan tersebut akan kita bahas pada hari ini itu pada ikatan kimia dengan sub, ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu nantinya di akhir pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kecenderungan atom mencapai kestabilan, kemudian menggambarkan struktur Lewis dengan tepat dan menganalisis gambar atau tabel atau simulasi dari kasus mengenai sifat fisik zat, kemudian nanti dihubungkan dengan jenis ikatan kimianya struktur Lewis dengan sifat fisik zat secara ilmiah. Nah, sebelumnya ini Ibu punya video, nanti kalian amati dan lihat secara seksama ya. Oke, jadi tadi sesuai dari video tadi, sifat garam itu dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan juga struktur dari senyawa tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua ikatan tersebut, ikatan ion dan ikatan kovalen secara berkelompok ya. Jadi Ibu ingin kalian secara berkelompok masing-masing nanti mencari informasi apa sih ikatan ion itu dan juga apa sih ikatan kovalen itu. Kemudian bagaimana mereka bisa berikatan satu sama lain. Nah, Ibu ingin kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Terserah kalian mau bentuk kelompok dengan siapa aja. Nanti bagiannya, yang penting satu kelompok itu berisi 4 sampai 5 orang. Oke, silakan berkelompok terlebih dahulu. Oke, nah untuk memudahkan diskusi kalian, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini di dalamnya sudah berisi gambar-gambar ataupun tabel-tabel atau data-data yang nanti kalian diskusikan dan analisis bersama dalam kelompok. Oke, jadi Ibu berarti LKPD ya. Coba kalian amati, coba kalian perhatikan di dalam LKPD itu ada gambar yang pertama di aktivitas 1 ada gambar garam dan yang satunya lagi gambar berat. Nah, di situ sudah tertera informasi dan sedikit pertanyaan. Itu mengapa gula garam memiliki perilaku yang berbeda dari dilakukan? Itu nanti kalian diskusikan secara berkelompok, kemudian dilanjutkan sampai ke aktivitas yang terakhir. Dan kemudian di LKPD di aktivitas 3 itu nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD sesuai dengan tabel periodik ataupun dengan sumber internet. Nanti Ibu akan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk menanyakan progres ataupun misal nanti kalian ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan pada Ibu. Oke? Paham? Paham. Kemudian pada aktivitas keempat yaitu pada data prosesing, kalian itu menghubungkan data-data yang sudah kalian temukan tadi di aktivitas sebelumnya, kemudian dihubungkan dengan mengisi pertanyaan dan pernyataan yang sudah Ibu cantumkan di dalam LKPD. Oke? Oke, sudah. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas 5. Pada aktivitas kelima itu kalian memverifikasi apa yang sudah tadi kalian pelajari dan menghubungkannya dengan buku ajar yang kalian miliki. Coba dikeluarkan dulu bukunya, kemudian dibuka dan dicocokkan mengenai materi ikatan ion dan ikatan kovalen yang sudah tertera dalam buku. Bagaimana ikatan ion terbentuk, kemudian bagaimana ikatan itu mencapai kestabilan dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan kalian memahaminya, ini Ibu sudah menyiapkan
video penjelasan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Mungkin bisa dilihat nanti ketika dicocokkan dengan temuan yang sudah kalian tuliskan di LKPD. Ketika nantinya ada yang salah atau ada yang kurang, itu nanti bisa direvisi oleh masing-masing kelompok ya. Ini adalah videonya, bisa diamati dan dicermati. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat 2 atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan atom di bawah atom berat dalam kriya masih tersebut. Oleh karena itu, atom menjadi stabil semua menjadi isu oleh atom. Berdasarkan ion, itu efek sebenarnya maka mekanisme berkisar atom setelah ada hubungan. Kalau memang atom itu adalah pada cara sehingga atom akan menunggu bisa menjadi penelitian dari atom atau cara memiliki ikan atom sekitar dari atom. Dari atom yang jauh, dapat mereka sama sekali tetap dengan atom untuk senyawa kimia. Nah, selanjutnya ini adalah tentang ikatan kovalen. Ikatan Bisa kovalen. kalian Ikatan kovalen cermati adalah video ini ikatan akan pembahasan tentang ikatan kalian. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau hidrogen monoksida yang tidak aktif. Siapa yang pernah ada kovalen? Kalau amin dioksida elektron besar, sehingga hidrogennya adalah 1. Sementara amin dioksida elektron 2, 6, sehingga hidrogennya adalah 6. Pada keadaan ini, maka pada oksigen akan semakin tinggi dari kovalen amin sama dengan elektron untuk senyawa hidrogen. Dari video yang telah ditayangkan tadi, apakah dari kalian ada yang mungkin terdapat kesalahan ketika menyebut atau mencari data, mencari pembahasan di kegiatan-kegiatan dan aktivitas sebelumnya? Kalau ada, mungkin bisa direvisi terlebih dahulu ya, direvisi terlebih dahulu, kemudian nanti disimpulkan di aktivitas ke-6. Nah, di aktivitas ke-6 itu generalisasi kalian mungkin menyimpulkan sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini. Jadi kalian bisa menuliskan semuanya secara singkat, didiskusikan secara berkelompok. Kemudian nanti ibu akan meminta salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan dari apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini secara berkelompok. Oke. Sudah selesai membuat kesimpulannya. Kalau sudah, ibu mau salah satu dari kelompok kalian untuk maju menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok kalian. Coba siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya Bu. Oke, Akila, silakan maju. Teman-teman semuanya. Oke, terima kasih untuk Mbak Akila yang mewakili kelompoknya. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Akila. Terima kasih ya, Mbak. Oke, terima kasih untuk semua anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kesimpulannya. Oke, selanjutnya ini ibu ada cukup pada simulasi ini. Ini ibu ada evaluasi latihan soal. Nanti kalian kerjakan di rumah. Soalnya isai 5 soal. Soalnya ada 5. Nanti kalian isi sesuai dengan jawaban yang kalian temukan. Jadi soalnya ada 5 soal seperti ini. Nanti link formnya akan ibu share di grup kelas ataupun ke ketua kelas aja ya. Nanti ketua kelas tolong membagikan kepada teman-temannya. Maksimal dikerjakan minggu depan ya. Maksimal harus sudah mengerjakan semua. Jadi apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Coba sebutkan ada apa aja? Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Atau masih ada yang belum dipahami? Paham Bu. Kalau nanti misal ada yang kalian belum pahami, kalian nanti bisa tanyakan ke ibu langsung, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Oke, sebelumnya untuk KPD-nya nanti dikumpulkan di ibu di meja depan ya. Oke. Jadi ikatan kimia yang kita pelajari pada hari ini itu bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika contohnya di ikatan kovalen, bahan-bahan industri bisa ditemukan di bahan-bahan industri, yaitu memakai ikatan kovalen untuk mencapai kestabilan. Kemudian pada ikatan ion itu contohnya adalah garam yang seperti di awal tadi ibu sebutkan. Kemudian bisa natrium karbonat atau pengembang buat biasanya bikin roti. Nah seperti itu. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita minggu depan akan kita lanjutkan minggu depan untuk materi ion ikatan logam dan teori VSEPR atau gaya antar molekul. Itu akan kita lanjutkan minggu depan, akan kita bahas dan kita telusuri dalam mengenai ikatan tersebut dan hubungan dari ikatan-ikatan yang sudah kita pelajari dengan gaya antar molekulnya. Oke, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Sebelum ibu tutup, alangkah
baiknya kita berdoa karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Doa selesai. Oke, ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi